Halo, selamat pagi semuanya. Kita bertemu lagi dalam pelajaran agama Katolik kelas 5, materi yang ketiga. Kita akan belajar tentang perempuan dan laki-laki saling melengkapi. Untuk mengawali kegiatan hari ini, mari kita ambil sikap doa yang baik. Kita siapkan hati kita untuk berdoa. Marilah kita ambil sikap doa yang baik. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Penyayang, hari ini kami akan melihat dan menyadari diri kami sebagai laki-laki dan perempuan. Engkaulah yang menciptakan kami sebagai laki-laki dan perempuan. Ajarilah kami untuk saling menghargai sebagai teman dan saling membantu satu sama lain. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku yang terkasih, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Oke, kita lanjutkan anak-anak. Kita siapkan buku kita di buku masing-masing. Kita tulis ini ya, tugas dan pekerjaan laki-laki dan perempuan di masyarakat. Nah, di sini sudah disiapkan contoh. Misalnya di sini laki-laki yang nomor 1 pekerjaannya adalah montir. Nah, di sini juga dicontohkan lagi tugas sebagai seorang laki-laki apa? Sebagai kepala keluarga. Nah, anak-anak, ini bisa dituliskan lagi di bawahnya ini. 2, 3, 4, 5 ini. Nah, nanti ditulis di bukunya masing-masing, begitu ya. Terus yang kedua dicontohkan ini perempuan. Nah, ini pekerjaan perempuan, misalnya ini dicontohkan guru, atau misalnya di sini ada nomor 2 ini pramugari misalnya. Nah, di sini juga dicontohkan tugas sebagai perempuan, misalnya sebagai ibu rumah tangga, merawat anak, misalnya seperti itu. Nah, nanti tinggal ditambahkan sampai 5 ya semuanya ya. Oke, kita lanjutkan. Di dalam masyarakat, kita dapat melihat laki-laki dan perempuan dengan bermacam-macam tugas dan pekerjaan. Jadi, laki-laki dan perempuan itu tugasnya bermacam-macam. Kalau kita lihat tadi ini dari satu contoh saja sudah menemukan 4 hal yang jelas-jelas berbeda. Berarti kalau kita isi semuanya sampai 5, berarti ada 20 hal yang berbeda di sini. Masih 5 saja sudah 20 hal yang berbeda. Nah, tugas serta pekerjaan kaum laki-laki dan perempuan sangat dipengaruhi oleh keadaan fisik, ya, atau biasanya Pak Wana seringkali mengatakan jasmani, ya. Oleh karena kondisi fisiknya, laki-laki cenderung memilih pekerjaan dan peranan yang agak keras dan membutuhkan tenaga. Jadi, kemampuan jasmani itu merupakan kemampuan yang mengandalkan tenaga badan. Ya. Nah, sebaliknya perempuan sesuai dengan fisiknya yang halus, lembut dan lemah gemulai, sering memilih jenis pekerjaan yang lebih halus. Begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Dengan perkembangan zaman dan kesetaraan laki-laki dan perempuan. Jadi dengan berkembangnya zaman, laki-laki dan perempuan itu setara. Walaupun tadi dari segi pekerjaannya berbeda, dari segi tugas-tugasnya berbeda, tetapi di hadapan Allah itu setara, sama. Ya, maka ada pekerjaan dan peranan yang disukai oleh laki-laki dan juga disukai oleh perempuan. Misalnya, sekarang kita banyak melihat misalnya perempuan menjadi sopir bis maupun sopir truk. Nah, ini banyak sudah. Ketika kita lihat di berita itu, di Transjakarta itu banyak yang sopirnya perempuan. Ya, di sini juga tukang batu, perempuan sekarang banyak jadi tukang batu. Di mana ini bisa kita lihat banyak? Di Bali. Nah, di Bali itu ketika kita lihat banyak perempuan-perempuan yang menjadi tukang batu dan tukang bangunan dan seterusnya. Demikian pula laki-laki menjadi perawat. Nah, kita lihat sekarang perawatnya tidak hanya perempuan kan, perawat
banyak laki-laki juru masak, koki itu ya. Koki sekarang banyak juga yang laki-laki. Nah, mencuci pakaian itu juga banyak laki-laki yang mencuci pakaian. Bahkan mengasuh bayi. Nah, anak-anak yang terkasih, kita akan lanjutkan. Kita lihat kitab Kejadian. Nah, anak-anak bisa mendengarkan kitab Kejadian bab 2 ayat 8 sampai 24 tentang manusia dan Taman Eden. Ya, kita dengarkan baik-baik ya sabda Tuhan hari ini. Setelah menciptakan manusia pertama, Tuhan menciptakan sebuah taman di Eden. Tuhan menumbuhkan banyak pohon yang dapat dimakan buahnya. Dan di tengah taman tumbuhlah sebatang pohon yang menarik dan indah, yang dinamakan pohon kehidupan, yang memiliki pengetahuan baik dan jahat. Taman itu dialiri 4 sungai yang besar untuk membasahi seluruh taman itu. Yang pertama bernama Sungai Pison, kedua Sungai Gihon, ketiga Sungai Tigris, dan keempat Sungai Efrat. Lalu Tuhan menempatkan manusia yang pertama di taman itu. Oleh Tuhan ia diberi tugas untuk menguasai dan memelihara taman itu. Namun kemudian Tuhan berpikir bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Lalu Tuhan membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Ia membawa semuanya itu kepada manusia. Tetapi semuanya tidak sepadan dengan manusia itu. Manusia itu tetap merasa dirinya sunyi dan tidak memiliki teman untuk berbicara dan bertukar pikiran. Lalu Tuhan membuat manusia itu tidur nyenyak. Sementara ia tidur nyenyak, Tuhan mengambil salah satu tulang rusuknya, kemudian menutupnya kembali dengan daging, sehingga tidak berlubang. Dari tulang rusuk itulah Tuhan membuat seorang perempuan yang cantik jelita. Setelah manusia itu bangun tidur, Tuhan membawa kepadanya perempuan itu. Melihat perempuan yang cantik itu, berkatalah manusia, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Karena yang terkasih, nanti juga bisa mengulang membaca kitab suci ini dari kitab sucinya masing-masing di rumah. Coba dibuka kitab suci, kitab Kejadian bab 2 ayat 8 sampai dengan 24. Ya, oke. Anak-anak yang terkasih, dari sabda Tuhan hari ini sangat jelas bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Apa artinya? Itu berarti bahwa perempuan dan laki-laki berasal dari sumber yang sama, sehingga keduanya sederajat. Jadi tidak ada laki-laki di atas, perempuan di bawah, ataupun sebaliknya, tidak ada. Perempuan merupakan pendamping laki-laki, sederajat untuk dihormati dan disayangi sebagai teman. Nah, oleh sebab itu perempuan tidak diciptakan dari tulang kepala untuk menguasai laki-laki, dan juga tidak diciptakan dari tulang kaki supaya diinjak-injak oleh kaki. Ya. Sebagai teman, laki-laki dan perempuan dapat saling menghargai, menghormati, dan dapat saling membantu dalam suka dan duka. Antara laki-laki dan perempuan, selain terdapat banyak persamaan, terdapat pula perbedaan yang menarik. Tadi kita sudah tuliskan di depan tadi ya. Laki-laki dan perempuan memiliki kekhasan masing-masing. Selain perbedaan jasmani tadi apa? Yang mengandalkan tenaga badan tadi ya, kekuatan fisik tadi ya. Terdapat pula perbedaan kemampuan pembawaan dan sifat-sifat. Perbedaan itu tidak menyebabkan laki-laki dan perempuan saling bertolak belakang, tetapi justru saling mengisi dan saling melengkapi. Oleh sebab itu, antara laki-laki dan perempuan harus saling menghormati dan mencintai. Nah,
Anak-anak yang terkasih, berdasarkan kebudayaan, istilah perempuan menegaskan peran mulia sebagai yang mempunyai kehidupan. Ya, hal ini terkait dengan kedudukan perempuan sebagai ibu yang mampu melahirkan. Ya, kan kita sering mendengar surga di telapak kaki ibu, kan begitu ya. Semua orang yang ada di muka bumi tentu dilahirkan dari ibu atau perempuan. Sebagai perbandingan, istilah wanita lebih menempatkan peran kedua atau lebih rendah dari laki-laki. Nah, istilah wanita sering diartikan sebagai wani ditata atau yang harus ditata dan diatur. Maka untuk diingat ya anak-anak ya, selain perbedaan jasmani terdapat pula perbedaan kemampuan, pembawaan dan sifat-sifat. Perbedaan itu tidak menyebabkan laki-laki dan perempuan saling bertolak belakang. Ya, tidak boleh saling mengolok-olok. Tidak boleh saling menjatuhkan. Tetapi justru saling mengisi dan melengkapi. Ya, kata kuncinya kita laki-laki dan perempuan harus saling mengisi dan saling melengkapi. Oleh sebab itu, antara laki-laki dan perempuan hendaknya saling menghormati dan mencintai. Baik, anak-anak yang terkasih, terima kasih pembelajaran hari ini sudah selesai. Sampai jumpa di pembelajaran yang selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Kita akhiri dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang maha baik, kami sekarang sudah tahu dan percaya bahwa Engkau telah menciptakan laki-laki dan perempuan sederajat. Kami mohon doronglah supaya kami saling menghormati dan menghargai serta dapat bekerja sama di sekolah dan di luar sekolah. Karena Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih banyak semuanya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.